Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Rafes, mahasiswa Pendidikan Informatika Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 2206011019. Kali ini saya dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Hikmah dengan NIM 2206011008 dari program studi Pendidikan Informatika. Nah, kali ini saya dan Fadel akan berbagi dan bercerita mengenai seorang ulama yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa follow dan like dulu ya. Enjoy for watching and check this out. Baik, di sini kami akan jelaskan profil dan riwayat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau yang memiliki nama asli Muhammad Darwis lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Putri Haji Ibrahim yang memiliki jabatan sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhannya saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Dalam silsilah ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang terkemuka di antara wali Songo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Adapun silsilahnya ialah Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtadlah bin Kiai Isya bin Damang Jurung Kapindo bin Damang Jurung Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Aceng Kribik bin Maulana Fatullah bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishak bin Maulana Malik Ibrahim. Riwayat pemikiran. Secara formal, Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dikatakan tidak pernah memperoleh pendidikan, namun diperoleh secara otodidak. Ketika menjelang dewasa, beliau kemudian belajar ilmu agama seperti fikih, ilmu nahwu, ilmu falak, dan ilmu hadis. Dari berbagai ilmu yang dipelajari, menjadi tumbuhnya sifat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang arif dan tajam pemikirannya serta memiliki pandangan yang jauh ke depan. Dari berbagai kajian ilmu agama yang dipelajari Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat pemikiran beliau bertambah. Adapun pokok-pokok pemikiran beliau sebagai berikut. Pertama, dalam bidang akidah, pandangan beliau sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Kedua, menurut beliau bahwa beragama itu tidak beramal, artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan isi pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, dasar hukum Islam. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah, jika keduanya tidak ditemukan kaidah hukum yang eksplisit, maka ditentukan berdasarkan kepada penalaran dengan mempergunakan berpikir logis serta ijma dan qiyas. Keempat, terdapat jalan
untuk memahami Al-Quran, yaitu memahami artinya, memahami maksudnya, selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah larangan dan perintah agama dalam telah dilakukan dan ditinggalkan, dan perintah agama yang telah dikejar, serta tidak mencari ayat lain sebelum isi sebelumnya dikerjakan. Kelima, beliau menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penterjemah Al-Quran yang dilandasi dengan kemampuan akal pikiran. Keenam, beliau memiliki pedoman hidup untuk menanamkan gerak hati untuk selalu maju dengan landasan moral dan keikhlasan dalam beramal. Ketujuh, selalu melek ilmu pengetahuan yang selalu berkembang sesuai zamannya. Riwayat pergerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perserikatan Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis atau dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Akan tetapi, Muhammadiyah baru dideklarasikan pada pekan terakhir bulan Desember 1912 di gedung Lodji Gebau, Malioboro, Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern, gerakan dakwah, ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang berasaskan Islam. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, awalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, sebuah sekolah Islam modern untuk kaum pribumi. Dengan adanya sekolah ini, akses kaum pribumi untuk mendapatkan pendidikan menjadi lebih mudah. Terlebih lagi, setelah Muhammadiyah berdiri, pembangunan sekolah-sekolah terus berlanjut dan berkembang. Selain itu, Muhammadiyah juga bergerak di bidang kesehatan, sosial, dan agama. Sejak awal berdiri pada tahun 1912 hingga 1922, Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahunan ke-11, Kiai Haji Ibrahim masih melanjutkan rapat tahunan itu hingga tahun 1925. Pada tahun 1926 hingga tahun 1941, istilah rapat tahunan berubah menjadi kongres tahunan. Antara tahun 1941 sampai 1949, kongres tahunan tidak dilakukan karena terkait dengan dinamika politik saat itu. Seperti pendudukan Jepang tahun 1942, agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2 tahun 1947 dan 1949, hingga pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949. Selanjutnya, kita akan bahas tentang karya-karya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karya-karya di bidang falak yang dilahirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Tazkiratu al-Ikhwan fi Batli Tawarikhi wal Amali al-Falakiyati, selesai ditulis pada tahun 1901, dan Natijah al-Mikat, selesai ditulis pada tahun 1903, dan Bulughu al-Watar, selesai ditulis tanggal 27 Zulqa'dah 1320 di darat Semarang. Akibat sakit yang dideritanya selama beberapa waktu, akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat dan menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta.